Masih lama nggak, Don? Masih lama, kita mulai duluan aja nih. Bentar lagi dok, lagi nyalain laptop dia. Ujiannya jadi kapan, Don? Katanya sih ditunda dok. Nggak Oh, tahu tapi ditundanya belum, kapan. kapannya belum tahu ya? Belum, ya belum tahu. Oke, oke. Ya, sambil nunggu saya coba jelasin dulu sedikit deh. Jadi kamu kan mau belajar PK ya, yaitu leukemia, multiple myeloma, sama ITP. Ya, kita coba bahas dari Ya, segi leukemia dulu karena cukup banyak nih ya. Kita bahasnya keganasan sistem hematopoietik. Jadi semua jenis keganasan yang berhubungan dengan sistem darah, Don ya. Lebih spesifiknya pada leukemia gitu. Oke. Nah, gini. Jadi seperti yang kita pelajari pada hematopoiesis, si keganasan sel darah itu kan ada macam-macam. Ya, jadi turunan dari hematopoiesis itu kan ada turunan yang mieloid, ada yang limfoid, Don. Oke, ada yang mieloid, ada ya. yang limfoid, ya. Kalau mieloid Ini itu keganasan, maaf dok, tadi keganasan sel darah ya? ya, keganasan sel darah, betul. Keganasan sistem hematopoietik, ya. Jadi keganasan itu kita bagi jadi dua kelompok yang besar. Ada keganasan mieloproliferatif, artinya keganasan-keganasan yang diturunkan dari seri mieloid. Terus ada limfoproliferatif, yaitu keganasan-keganasan dari seri limfoid, ya. Nah, dari yang seri Betul. mieloid atau limfoid ini nanti bisa bikin kelainan yang kita sebut sehari-harinya dengan leukemia, gitu. Oke? Iya Nah, dok. ini dia ya contoh-contoh kelainannya nih. Nah, untuk yang kelainan mieloproliferatif, kita curiganya itu lebih ke arah leukemia ya. Jadi yang sering itu diantaranya ini nih, leukemia mieloblastik akut, leukemia mielositik kronik, ya, polisitemia vera, dan lain-lain. Kalau yang limfoproliferatif berarti si keganasannya itu berasal dari sel-sel limfosit. Ya, paling sering sih 3 ini yang kita pelajari nih. Ada leukemia limfoblastik akut, leukemia limfositik kronik, disertai multiple myeloma. Oke? Oke dok. Sampai sini cukup jelas ya. Nah, sekarang kita coba bahas tentang leukemia nih, ya. Leukemia itu pada intinya adalah keganasan sel darah putih. Titik, gitu ya. Keganasan pada sel darah putih atau leukosit. Nah, kebetulan kita tahu leukosit kita itu diturunkan dari dua jenis sel ya. Jadi ada leukemia yang turunan dari seri limfoid, ada leukemia yang turunan dari seri mieloid. Tapi intinya adalah adanya kelebihan dari jumlah sel darah putih ini, entah itu selnya limfoid atau mieloid. Oke? Sip Oke ya. dok. Nah, terus biasanya yang berubah itu perubahan secara kualitatif, artinya memang si fungsi dari sel darah putihnya sudah tidak normal lagi, dan perubahan secara kuantitatif, jumlahnya jauh sekali meningkat di atas normal. Oke? Nah, secara etiologi, ya biasanya leukemia secara garis besar, apapun leukemianya ya, Don, itu biasanya paling sering Iya dok. disebabkan karena satu, bisa infeksi virus ya. Ini adalah jenis-jenis virus Iya. yang sering, diantara lain ada T-cell leukemia, Epstein-Barr virus, ini yang cukup sering ya, herpes virus, dan lain sebagainya. Bisa juga diperberat oleh penyakit-penyakit seperti penyakit radiasi, ya, paparan radiasi yang lama, penyakit genetik seperti Down syndrome, atau mutasi pada beberapa faktor genetik atau kromosom seperti gen BCL6, ya. Terus inflamasi kronik, contohnya seperti infeksi H. pylori. H. pylori ini bakteri pada lambung, dan
Oke, di mana Iya, kalau Dok. dia kebanyakan bisa menyebabkan mutasi pada sel darah, ya. Merokok dan paparan alkohol juga udah jelas dapat menyebabkan keganasan. Oke? Ya, ini Oke, Dok. contoh-contoh etiologinya ya, Don ya. Nah, kemudian leukemia itu secara garis besar dibagi jadi dua, Don. Ya, ada menurut perjalanan penyakitnya dan menurut jenis sel yang mengalami keganasannya. Jadi biasanya kalau menurut perjalanan penyakit, leukemia itu dibagi tiga, Don. Ada leukemia akut, subakut, dengan kronik. Ini lama gejala dimulainya ya. Jadi kalau leukemia akut biasanya kurang dari 6 bulan, subakut 6-12, kronik lebih dari 12 ya durasi gejalanya. Durasi Dan gejala menurut ya. jenis selnya ini macam-macam nih. Ada granulositik, limfositik, monositik, dan lain-lain. Oke? Nah, Oke, Dok. tetapi ini saya kasih penjelasan dulu sedikit ya. Leukemia itu pada gambaran besarnya ya, yang perlu kita pelajari itu cuma 4, Don. Oke? Ada leukemia limfoblastik akut, oke. Terus ada leukemia mieloblastik akut. Terus ada leukemia mielositik kronik sama leukemia limfositik kronis. Oke. Nah, Iya. jadi ada 4 jenis leukemia yang perlu kita pelajari ya. Kita lihat nih masing-masing. Jadi kalau leukemia limfoblastik akut, itu nama lainnya adalah bisa kita sebut juga pakai bahasa Inggris boleh, pakai bahasa Indonesia boleh ya. Kalau bahasa Indonesia berarti LLA, leukemia limfoblastik akut, tapi kalau misalnya Inggris itu berarti ALL, acute Leukemia lymphoblastic limfoblastik. leukemia. Oke? Oke, Dok. Ya. Sama ini juga ini nanti bisa kita sebut sebagai LMA ya atau AML. Yang ini juga sama, ini CML, ini LMK atau CML. Dan satu lagi ini adalah LLK atau CLL. Ini ngerti? Ngerti, Dok. Ya, Dok. Ini jadi 4 jenis leukemia yang wajib kita ketahui, mulai dari ciri-ciri, terus nanti juga apa yang membedakan masing-masing dari mereka. Ya, jadi leukemia limfoblastik akut atau LLA atau ALL kita bilangnya ya, leukemia mieloblastik akut LMA, terus atau namanya AML, dan ini yang kroniknya ya, mielositik kronik. Perhatikan cara penulisannya, makanya tadi di awal saya bahas dulu jenis-jenis sel yang sering mengalami kelainan ya. Kalau belakangnya ada akut, pasti selnya itu blast. Ngerti nggak? Berarti menunjukkan suatu keganasan leukemia yang selnya muda-muda. Nih, akut, ini blast. Nanti yang membedakan jenis blastnya cuman apakah asalnya dari limfoid atau asalnya dari mieloid. Ngerti? Gitu ya. Tapi Oke, kalau Dok. kronik, ini kronik, pasti belakangnya sitik, nggak mungkin blast. Karena menunjukkan bahwa prosesnya itu sudah matur, begitu. Oke ya, gitu. Jadi Iya, ini Dok. mieloblastik, blastik juga. Ini kalau kronik belakangnya sitik. Ya, tidak boleh kalau belakangnya kronik, ininya blast. Jelas? Gitu. Jadi jangan salah penulisan, ya. Gitu. Dok, kalau itu blastik itu dapat dari mana ya, Dok? Blastik sama sitik ya, itu. Oh, Kan limfoid gitu. Ini tergantung jenis sel yang mengalami keganasannya. Jadi kan kalau misalnya blast itu menunjukkan suatu proses yang masih muda. Karena pas kita belajar hematopoiesis, sel-sel muda itu kan disebutnya belakangnya ada blastnya, Don. Mieloblast, terus monoblast misalnya, proerythroblast, pronormoblast gitu. Berarti menunjukkan bahwa kalau keganasannya akut, selnya masih muda-muda gitu.
Tapi kalau keganasannya sudah kronik, nanti dia jadi sel yang tanda kutip sudah matur, sitik gitu. Oke? Dok. Ya, Oke, Dok. sip ya. Don, gimana? Udah jelas belum, Don? Jelas, Dok. Oke, siap. Kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang saya coba jelaskan perbedaan antara setiap jenis leukemia ya. Oke. Kita mulai dulu dari yang ALL atau LLA ya. Jadi ALL ini acute lymphoblastic leukemia, dia keganasannya udah jelas dari namanya yaitu dari sel limfosit. Ya, lebih tepatnya sel turunan mudanya yaitu sel limfoblast. Oke, ya. Jadi dia keganasan dari sel limfoblast. Yang penting dari tumor ini, dari LLA atau ALL ini adalah pasti menyerangnya usia anak-anak, cenderung sebelum usia pubertas. Itu udah pasti. Oke, kemungkinan besar 90% dari leukemia limfoblastik akut itu menyerang usia puncaknya 6-8 tahun dengan insidensi lebih sering pada laki-laki dibanding perempuan. Oke? Oke, Dok. Sip, ya. Jadi itu salah satu cara untuk membedakan si leukemia limfoblastik akut, yaitu kemungkinan pada anak-anak, gitu ya. Terus berikutnya, pasiennya hampir semua jenis leukemia pasti disertai anemia dan trombositopenia, kecuali nanti ada satu yang tidak, ya. Kenapa semua anemia ini disebabkan atau menyebabkan anemia dan trombositopenia? Penjelasannya kayak gini. Oke. Ini perlu pengertian dulu sebelumnya nih ya. Oke. Jadi anggaplah ini misalnya satu potongan sumsum tulang gitu ya. Oke. Nah, di sumsum tulang itu kan ada eritrosit misalnya, ya. Terus nanti ada juga trombosit misalnya. Oke. Terus nanti ada juga si limfosit atau mielosit gitu tadi ya, mieloblast atau limfoblast gitu. Nah, masalahnya pada keadaan leukemia, si limfoblastnya ini kebanyakan, ngerti nggak? Jadi dia akan cenderung mendesak sel-sel yang lain, sehingga sel-sel yang lain itu tidak bisa tumbuh, tidak bisa diproduksi. Ngerti? Sama kayak kamu tutor nih misalnya. Ada satu orang yang ngomong terus, nanti lama-lama juga yang lain nggak ada yang mau ngomong. Gitu. Sama prinsipnya. Ya. Dok, Ya. itu yang tuh limfoblastik ya, Dok? Ya, ini prinsipnya berlaku untuk semua jenis leukemia ya. Cuma beda-beda iya, aja Dok. jenis selnya kan gitu. Yang Oke, Dok. keganasannya. Ini contohnya limfoblast. Makanya nanti limfoblastnya akan makin besar, makin banyak, sehingga dia akan mendesak struktur-struktur atau sel-sel hematopoietik lainnya. Gitu. Jadi trombosit turun, si eritrosit juga turun. Gitu. Sampai sini jelas ya? Jelas, Dok. Oke, mantap. Berarti kita tahu kalau pada semua jenis leukemia terjadi anemia, ini sama karena terdesak oleh sel-sel limfoblast pada keadaan ini. Terus berikutnya trombositopeni juga ya sama karena terdesak dari seri limfositnya atau dari limfoblastnya. Sehingga kalau anemia nanti timbul tanda-tanda anemia ya, demam, fatigue, malaise, anoreksia dan sebagainya. Kalau trombositopeni nanti timbul tanda-tanda perdarahan kulit ya, seperti peteki misalnya kayak kemarin kita belajar di ITP, purpura atau ekimosis. Jelas? Jelas, Dok. Terus berikutnya bisa juga terjadi demam atau febris ya. Ini karena meningkatnya terjadinya infeksi. Karena sekarang walaupun leukositnya tanda kutip kelihatannya banyak, tapi kan itu leukositnya muda-muda, benar nggak? Dan semuanya yang muda itu belum matur. Karena dia tidak matur, maka dia tidak bisa menjalankan respon imun yang normal, sehingga lebih mudah terjadinya infeksi. Begitu. Oke? Terus berikutnya juga bisa terjadi nyeri tulang. Ini nyeri tulangnya karena tadi, bayangkan di sumsum tulangnya itu dia terus bertumbuh dan selnya terus replikasi, tidak bisa terkontrol ya. Sehingga dia akan mendesak jaringan tulang yang ada di
terutama sumsum tulang panjang gitu. Jadi bisa nyeri tulang di daerah femur, mungkin juga tibia fibula, bahkan kalau lebih ekstrim lagi bisa di tulang pipih gitu. Oke, tulang pipih itu contohnya ini dahi ya dan tulang kepala. Oke. Oke, Dok. Dan karena sekarang selnya terlalu aktif, terutama sel-sel leukosit dan limfoblasnya terlalu aktif, dapat terjadi hepatosplenomegali, ya, perbesaran hepar dan lien. Ini juga salah satu tanda khas untuk ALL, ya, acute lymphoblastic leukemia, karena sekarang sel leukositnya udah saking penuhnya di sumsum tulang, dia akan coba dibentuk oleh organ-organ lain, ya, seperti hepar dan lien, begitu. Oke? Sip. Maka kalau saya lihat ya, atau kita lihat nih, tanda dari si limfoblast ini atau ALL ini apa, yaitu bisa terlihat gambarnya ini ya. Kadang-kadang terlihat starry sky appearance. Nah, jadi kita lihatnya pada keadaan leukemia limfoblastik akut tuh selnya seperti ini ya. Jadi selnya cukup besar, terus biasanya juga yang kita lihat ini nih. Sorry ya. Proliferasi dari sel-sel blast ya. Jadi sel blastnya banyak. Dulu kalau pas kita awal belajar hematopoiesis kan ada tuh perbedaan antara mieloblast dengan limfoblast. Iya, Dok. Ya, contohnya kayak kalau mieloblast kan dulu dia punya hour rods, kalau yang limfoblast tidak ada. Terus kalau mieloblast anak intinya lebih dari sama dengan 3, kalau limfoblast 1-2, tapi ada nukleolin. Nah, itu yang dihafal, ngerti nggak? Oke, Oke. Dok. Karena nanti pas ujian PK pasti ditanya tuh, misalnya dikasih gambaran ini kan, nah ini salah apa gitu. Oh, mau tahu limfoblast, ciri-cirinya apa? Berarti oh selnya besar, anak inti tidak jelas, kromatin halus ya, jumlah anak inti 1-2 dan seterusnya. Begitu. Oke? Oke, Oke, Dok. Dok. Jadi gambaran perinal seperti ini LLA ya, suspeknya ya, ingat ya, leukemia limfoblastik akut atau bahasa Inggrisnya ALL gitu. Oke? Oke, Dok. Oke, Dok. Sip, mantap ya. Gambaran SADT-nya dan gambaran pemeriksaan lab lainnya seperti ini ya. Anemia normokrom normositer, leukositnya cukup meningkat, banyak sel blast tadi kita bilangnya. Biasanya jumlah sel blast yang kita cari terutama pada sumsum tulang ya, sel blastnya itu harus lebih dari sama dengan 15-20%. Jadi total sel blast di dalam sumsum tulangnya meningkat sampai lebih dari sama dengan 15%. Ada bahkan beberapa buku ada yang sampai 20%, maka baru boleh kita konfirmasi lagi itu LLA gitu, leukemia limfoblastik akut. Ya. Oke? Oke, Dok. Oke, Dok. Sip. Kalau, Untuk Dok, yang tadi, penjelasannya nggak usah. Gimana? kalau etiologinya itu kenapa ya, Dok? Nih, etiologinya tadi kelewat kamu. Oke, ini Oh, iya. mencakup semua jenis leukemia ya. Oke. Oh, Jadi oke, Dok. rata-rata leukemia semua sama penyebabnya kayak gini. Cuma Oke. nanti ada beberapa gen yang spesifik untuk setiap jenis leukemia ya. Jadi Oke, saya ulang sip, lagi Dok. ya, untuk LLA atau leukemia limfoblastik akut, cara beda ini gimana? Yang pertama, dia menyerangnya usia anak-anak, ya, sebelum pubertas. Terus yang kedua, dominannya disertai sel limfoblast sesuai namanya. Biasanya pada pemeriksaan sumsum tulang bisa didapatkan lebih dari sampai dengan 15% ya dari seluruh sel sumsum tulang, terus eritrosit dan trombosit dua-duanya ikut turun, gejalanya bisa disertai hepatosplenomegali. Jelas? Jelas, Dok. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya kita sampai ke leukemia yang kedua, yaitu acute myeloblastic leukemia, leukemia myeloblastik akut ya. Nah, leukemia myeloblastik akut ini perbedaannya dengan yang tadi, yang pertama dulu mungkin ya, dia dua-duanya sama-sama akut ya. Jadi karena dia dua-duanya sama-sama akut, sama-sama menyerang atau gejalanya bertahan kurang dari 6 bulan biasanya ya. Terus yang penting di sini kalau untuk AML, acute myeloblasttic leukemia, dia tidak pada anak-anak ya. Jadi menyerangnya dewasa muda, tapi biasanya agak jarang kalau udah sampai di atas 65 sampai 70 tahun. Jadi dia menyerangnya dewasa muda ya. Jadi di atas usia pubertas mungkin 20 sampai ya sekitar 50 tahun itu bisa kena AML. Oke? Oke,
Oke. Lalu AML atau acute myeloblastic leukemia itu dia punya klasifikasi sendiri seperti tabel yang kita lihat ini. Jadi tabelnya ini adalah klasifikasi berdasarkan FAB, French American British Association. Ada M0 sampai M7 ya, semakin tinggi maka semakin buruk ya biasanya ya. Jadi yang paling sering itu di antara semua klasifikasi ini ada M1 atau M2. Ya, jadi ada without maturation atau with maturation gitu. Jadi artinya ada sel-sel ganas yang disertai maturasi atau tidak ya. Untuk gejala klinisnya kurang lebih sama ya dengan pasien ALL. Jadi perlu kita ingat hampir semua jenis leukemia itu penyakitnya si gejalanya mirip-mirip ya. Cuma nanti yang kita bedakan adalah ada beberapa tanda seperti pemeriksaan penunjang atau insidensi usia yang kita bedakan gitu. Jadi kalau di sini gejala anemianya tetap ada ya, malaise, fatigue, anoreksia itu semua ada. Demam juga ada, tanda-tanda perdarahan karena masih ada trombositopenia ya. Terdapat suatu masa ini jarang, pada pemeriksaan fisik bisa juga hepatosplenomegali, cuman kalau pada AML, acute myeloblastic leukemia, lebih seringnya ini nih, limfadenopati ya. Jadi perbesaran KGB yang cukup besar, dan biasanya bisa lebih dari satu tempat ya. Contohnya misalnya limfadenopati di servikal atau di aksila. Oke? Dan Oke, Dok. yang paling penting ini dari pemeriksaan SADT-nya terdapat Auer-Rods ya. Begitu terdapat Auer-Rods sudah otomatis itu pasti ya fix itu adalah AML, acute myeloblastic leukemia ya. Lalu berikutnya sel-selnya juga ini jangan lupa dihafalkan ya, ciri-ciri dari mieloblast, sitoplasma sedikit, warnanya biru tua, kromatinnya halus, nukleolinya bisa 2 atau lebih ya. Ini berlawanan semua dari yang limfoblast. Ngerti? Kalau yang limfoblast sitoplasmanya lebih banyak, warnanya bisa keunguan, kromatinnya kasar, nukleolinya sedikit, kurang dari 2 biasanya. Dan tidak ada Auer-Rods. Ngerti? Oke, Dok. Gitu. Jadi salah satu cara untuk membedakan si limfoblast dengan mieloblast adalah paling gampang dari pemeriksaan SADT dan sumsum tulang, dan yang kedua dari segi usia. Oke? Nah ini tadi yang kita sempat singgung ya. Jadi perbedaan antara leukemia limfoblastik akut dengan leukemia mieloblastik akut ada di sini. Tolong dihafal, pasti ditanya kalau ujian ya. Oke, Dok. Oke, mantap. Ini diagnosisnya tadi ada, ini nggak usah. Tata laksana nggak usah, ini soalnya regimen kemoterapi. Ya. Oke, cuman mungkin ini yang saya tambahkan sedikit, kapan kita bilang si pasiennya ini udah ada perbaikan atau sembuh ya. Jadi kita 3 patokannya ya. Kalau ada sembuh di dunia leukemia itu kita bilangnya remisi. Berarti, jadi kalau ada kamu baca kata-kata remisi, remisi itu artinya sembuh. Ya. Kalau remisi itu berarti jumlah blastnya kurang dari 5%, karena tadi kita bilang kalau blastnya lebih dari sama dengan 15%, kita bisa curiga karena leukemia. Ya. Maka kalau blastnya udah kurang dari 5%, ya udah normal. Terus HB, leukosit, trombosit, ini lain-lain dalam batas normal, hitung jenisnya juga dalam batas normal. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak untuk yang akut, leukemia akut ya? Leukemia limfoblastik akut dan leukemia myeloblastik akut. Dok, maaf, yang mieloblastiknya tadi ada SADT-nya nggak, Dok? Ada. Gambarnya. Tuh. Ya, jadi tanda-tanda SADT-nya Oh. biasanya sel-selnya besar, jarang ditemukan seri lainnya karena yang dominan sel mudanya ya, gitu. Jadi yang perlu kita cari pada SADT-nya adalah gambaran mieloblast yang cukup dominan, gitu, disertai Auer-Rods. Oke. Dok, Ya. Dok mau nanya kalau yang mieloblastik akut itu kisaran umurnya masih anak-anak juga, Dok? Enggak. Yang anak-anak itu cuma satu, Don. Yang leukemia limfoblastik akut tadi yang pertama. Kalau ini dia masuknya udah dewasa muda. Tuh, biasanya terjadi pada dewasa muda. Ya, dewasa muda itu kisaran usia 20 sampai 50 sekian tahun lah. Karena nanti kalau udah masuk ke dewasa lanjut, 65 tahun ke atas, apalagi 70 tahun, itu kita curiganya yang kronis. Gitu. Oke? Oke. Dok, kalau di yang
susun tulang ditemuin aurat juga nggak, Dok? Ya, Aurat. bisa. Oh, bisa ya? Bisa, Oke. bisa, ya. Walaupun biasanya kalau udah sampai ada aurat di sumsum tulang, berarti itu udah prognosisnya udah buruk ya. Gitu. Oke. Tapi bisa aja. Bisa aja. Ada pertanyaan lagi untuk AML? Acute Nggak, Dok. myelodysplastic leukemia? Masih bisa ya? Bisa. Oke. Bisa. Terus berikutnya kita mau lihat yang ini. CML ya, chronic myelocytic leukemia atau kita bilangnya bahasa Indonesia juga bisa LMK ya, leukemia myelocytic chronic. Ini adalah pasien-pasien dengan leukemia pada usia cenderung menengah atau lanjut ya. Jadi karena dia sering kenanya usia segini nih, 40 sampai 50 tahun. Jadi kita bisa bayangkan begitu ada pasien usia segini, di otak kita itu cuma dua. Kalau nggak AML yang tadi ya, acute myelodysplastic leukemia, myelodysplastic akut, atau yang ini, myelocytic chronic. Nah, kalau di sini penyebabnya lebih spesifik dibanding yang tadi leukemia myelodysplastic akut. Kenapa? Karena pada leukemia myelocytic chronic yang CML ini, dia itu disebabkan karena ini nih, adanya translokasi atau fusi gen kromosom 9 dan 22. Jadi kromosom 9 itu gen ABL namanya. Kromosom 22 itu gen BCR namanya, ya. Sehingga kalau mereka mengalami translokasi atau perpindahan atau bahkan bergabung, ya, efeknya ini jadinya. Dia mencegah apoptosis sel, selnya nggak mati-mati, dan dia justru merangsang progenitor dari sel-sel hematopoiesis. Jadi hematopoiesis akan terus berjalan terus-menerus, terutama di seri mieloid, ya. Tapi nggak ada yang menyebabkan apoptosis gitu, nggak ada yang mematikan selnya. Jadi dia terus saja ada replikasi begitu. Oke ya. Jadi ingat nih, kalau pada yang CML ya, chronic myelocytic leukemia ini, kelainannya kromosom atau gen translokasi 9 dan 22. Oke? Ya, kadang-kadang kromosom 9 22 ini kita bisa sebutnya kromosom Philadelphia. Oke, kromosom Philadelphia, jangan lupa ya. Oke? Gitu. Lanjut. Nah, biasanya kalau di sini gejala klinis yang khas itu diantara lain ya, pertama itu BMR naik ya, basal metabolic rate naik. Jadi basal metabolic rate itu adalah kecepatan metabolisme tubuh kita. Jadi kita akan atau pasiennya akan merasakan gejala-gejala seperti demam, panas terus ya, berat badan turun. Itu kenapa? Karena metabolisme tubuhnya meningkat sehingga dia akan membakar protein serta lemak yang ada di otot dan jaringan. Oke? Yang kedua ini khas juga nih, splenomegali berat ya. Jadi splenomegali itu diukur dengan ukuran yang kita sebut sebagai indeks Schuffner ya. Schuffner itu berarti makin ke arah abdomen dia makin berat, makin luas gitu ya. Jadi kita Schuffner tuh kayak gini. Ya. Jadi si abdomen itu kan kurang lebih seperti ini ya. Ini umbilikus. Lien itu kan sebelah kiri. Nah, jadi kalau dia makin besar ke sini, ke arah sisi yang kontralateral, berarti Schuffner-nya makin besar nih. Schuffner 1, Schuffner 2, Schuffner 3, Schuffner 4, 5, sampai ujung-ujungnya 8 di sini. Oke? Ngerti ya? Sip. Jadi kalau ada Schuffner yang angkanya makin lama makin besar, itu berarti menandakan splenomegali. Terus limfadenopati juga tetap ada. Nah, gejala yang khas di sini kadang-kadang ada dua ini nih. Yang pertama itu bisa nyeri dada, jadi nyeri dada di bagian depan sini. Kenapa? Karena leukositnya, terutama seri mielosit itu akan menginfiltrasi ke sternum. Jadi dia akan masuk ke sternum, ke lapisan bawah sternum, di mana dia akan menyebabkan pembentukan sel-sel baru di situ, menyebabkan nyeri. Ya. Terus pada kasus yang jarang bisa timbul ini priapismus ya. Jadi priapismus tuh ereksi lebih dari 6 jam. Bayangin aja tuh. Nah, oke, itu kenapa terjadi? Karena trombosis ya pada sinus cavernosus ini di daerah penis. Gitu. Oke? Sip. Ada pertanyaan nggak? Tidak, Dok. Nggak ada ya? Oke.
Mantap. Nah, pada gambaran labnya atau yang kita cari secara PK ya. Nah, di sini CML ini uniknya ini nih, ya atau LMK ini uniknya ini. Dia adalah satu-satunya leukemia di mana trombositnya malah naik. Ya. Jadi kalau kamu perhatikan yang lain semua tuh mau itu LLA, ya leukemia limfoblastik akut atau LMA leukemia mieloblastik akut semuanya itu trombositopenia kecuali ini ya di sini justru terjadi trombositosis. Jadi ingat tuh satu-satunya leukemia yang terjadi trombositosis adalah yang ini CML. Oke. Terus yang kedua leukositosisnya berat, bisa sampai hitungan ratusan ribu. Bayangin aja leukosit hitungannya ratusan ribu ya kayak trombosit. Terus yang khas itu di sini dia terlihat gambaran pasar malam. Ini khas sekali pada SADT-nya. Jadi maksudnya gambaran pasar malam itu terlihat semua seri leukosit ada pada gambaran SADT. Kenapa demikian? Karena pada CML ini sumsum tulangnya sangat aktif memproduksi semua sel darah. Nih ya. Jadi gambaran pasar malam itu seperti ini kurang lebih. Hampir semua seri eritrosit itu ada. Semua seri leukosit ya. Jadi ada seri batang, ada pronormoblast, terus juga ada promyeloblast, promyelosit 1, 2, semuanya ada di dalam gambaran SADT-nya seperti ini tuh. Oke. Jangan lupa ini print out-nya nih biasanya nih kalau di PK ya. Jadi print out seperti ini menandakan LMK, ngerti? Oke, Dok. Ya. Leukemia mieloblastik kronik. Ya, saya tambahin deh. Oke ya. Nah, berikutnya kita lanjut. Dari gambaran SADT-nya pasar malam, terus berikutnya ini. Ada gambaran mieloblastnya udah pasti kurang dari 5%, karena di sini yang aktifnya mielosit ya. Terus sel mielosit dan neutrofilnya jauh meningkat, dan retikulosit bahkan juga ikut meningkat. Kenapa? Karena di leukemia mielositik kronik ini banyak terjadi reaksi hemolisis atau pecahnya sel darah. Ya karena terlalu banyak sel darah yang dihasilkan. Gitu. Pada gambaran sumsum tulangnya ini yang penting ya. Jadi biasanya selularitasnya meningkat, jadi seri granulositnya hampir semuanya meningkat dengan bandingan mieloid banding eritroid rasio, ME rasionya lebih dari 1. Normalnya ME rasio itu kurang dari 1, ngerti? Oke, Dok. Kenapa ME rasio harus kurang dari 1? Menunjukkan bahwa eritrosit itu jumlah selnya harus lebih banyak dibanding mieloidnya. Gitu. Baru itu menunjukkan keadaan yang normal. Ya. Tapi selebih dari itu kalau misalnya terbalik rasionya berarti menunjukkan suatu kelainan leukosit, contohnya leukemia. Nah, kenapa si CML ini paling banyak penjelasannya? Karena dia itu bisa masuk ke dalam stadium komplikasinya, yaitu jadi ini, Blasten crisis. Ya, ini bahaya sekali kalau pada pasien-pasien dengan CML. Jadi Blasten crisis itu ibaratnya gini, dia tadinya udah jadi kronis, gitu ya. Banyak sel-sel mielositik yang aktif dan keluar sehingga dia membentuk gambaran tadi pasar malam. Tapi Blasten crisis itu adalah keadaan di mana si sumsum tulangnya itu sudah sangat rusak, sudah gagal, sehingga dia tidak lagi dapat memproduksi sel-sel leukosit yang matur, tanda kutip. Sehingga dia akan keluarin lagi sel-sel yang muda atau blast. Ngerti? Makanya namanya blast crisis gitu. Jadi di sini justru dia gambarannya menyerupai AML. Leukemia mieloblastik akut, acute myeloid mieloblastik leukemia, di mana sekarang tiba-tiba sel blastnya jadi banyak, bisa lebih dari 20%, seperti yang tadi kita bilang pada AML, gitu. Jelas ya? Oke, Dok. Oke, sip. Itu Blasten crisis ya. Jadi kalau udah Blasten crisis, biasanya di sini prognosis buruk ya. Bahkan mau kita transplantasi sumsum tulang juga udah agak susah sih biasanya. Jadi saya ulang, kalau untuk yang CML atau chronic myelocytic leukemia ini adalah
penyakit keganasan leukemia atau penyakit keganasan sel darah putih yang menyerang usia dewasa lanjut 40 sampai 50 tahun. Oke. Kemudian dia biasanya disebabkan oleh kelainan Philadelphia kromosom atau translokasi antara kromosom 9 dan 22 yang menyebabkan produksi dari leukosit yang tidak berhenti. Dan gejala yang khas biasanya di sini disertai nyeri dada, yaitu karena leukositnya sekarang masuk ke tulang sternum. Bisa juga ada priapismus, yaitu adanya trombosis pada daerah penis sehingga menyebabkan ereksi lebih dari 6 jam. Secara laboratorium, pada SADT-nya terlihat gambaran pasar malam. Seperti ini, gambaran pasar malam itu adalah gambaran semua seri leukosit mulai dari mieloblast sampai neutrofil batang segmen semuanya ada di dalam satu SADT. Ya. Terus berikutnya yang khas juga dari CML atau chronic myelocytic leukemia adanya trombositosis. Oke, satu-satunya leukemia di mana trombositnya akan meningkat itu hanya di CML, ya. Dengan gambaran sumsum tulangnya, selularitas dari seri granulosit meningkat, dengan ME rasionya lebih dari 1. Mieloid banding eritroidnya lebih dari 1. Jelas? Oke. Jelas. Bila dia mengalami komplikasi, dapat masuk ke dalam stadium tiba-tiba jadi akut, tiba-tiba jadi blast, yaitu adalah stadium blasten crisis. Ya, blasten crisis adalah stadium di mana sel-sel yang tadinya matur, sel-sel yang tadinya mielositik, sekarang berubah lagi jadi mieloblastik. Ya, di mana gambarannya justru terlihat blast lebih dari 20%. Oke? Oke, Dok. Sip. Jenis kelainan leukemia yang terakhir, yang umum yang perlu kita perhatikan adalah ini, CLL, Chronic Lymphocytic Leukemia, atau bahasa lainnya LLK, ya, Leukemia Limfositik Kronik. Kenapa ini penting? Karena LLK ini terjadinya pada usia lanjut. Oke, jadi LLK ini terjadinya pada usia lanjut sekitar di atas 60 tahun ya. Dengan puncaknya kurang lebih biasa pada 75 tahun, laki-laki sedikit lebih banyak. Yang khas dari LLK ini terjadi anemia yang cukup berat karena tadi semua anemia leukemia hampir menyebabkan hemolisis ya. Terus berikutnya limfadenopati superficialis ya, di mana terjadi pembesaran KGB paling sering dari di daerah servikal, leher ya, aksila atau inguinal. Nah, biasanya dibagi jadi 3 si stagingnya atau pembagiannya ya, ada yang low risk, resiko rendah, resiko sedang, intermediate, dan resiko tinggi, high risk ya. Ini dilihat resikonya yaitu berdasarkan daerah limfositosisnya berapa persen, dan biasanya apakah ada gejala yang menyertainya. Oke, nanti bisa dibaca. Yang penting di sini adalah kalau pada gambaran lab-nya atau secara PK, ya, tanda khas dari CLL itu terlihat ini nih. Gambaran smudge cell atau smear cell, atau kadang-kadang kita juga bisa bilangnya basket cell atau ghost cell, di mana terbentuk banyak limfosit, tapi sitoplasmanya tidak jelas dan intinya sudah berubah bentuk, ya. Dengan hitung jenisnya, biasanya atau apus sumsum tulangnya terdapat limfosit lebih dari 4.000, ya. Totalnya limfosit lebih dari 4.000 per milimeter kubik, atau kadang-kadang pada sumsum tulang kalau dalam persentase lebih dari 20%. Jadi sama ya tadi. Batasnya itu ingat, semua leukemia pada sumsum tulang itu minimal 15 sampai 20%. Ini adalah contoh dari smudge cell. Berarti ya. Jadi kelihatannya selnya sudah mengalami kerusakan Ya, hancur seperti gitu, Dok, ya? ya betul, yang hancur ini betul ya. Ini juga OTW nih. Ini OTW dong mau pada hancur nih. Tapi nanti bentuk yang ingin kita cari itu seperti ini. Oke? Ini yang kita sebut sebagai smudge cell atau smear cell atau basket cell. Oke? Disertai gambaran anemia seperti normokrom normositar ya. Begitu. Ini nggak usah limfoma. Nggak usah. Oke.
Jadi kalau saya ingatkan lagi sedikit ya. Jadi kalau kita gambar sedikit timeline, ada 4 jenis leukemia yang paling sering ya. Ini pertama pada usia anak-anak, yang kedua pada dewasa muda, ketiga pada usia lanjut ya. Jadi kalau pada yang anak-anak, kemungkinan besar pasiennya ALL. Oke? Acute lymphoblastic leukemia. Terus kalau misalnya dewasa muda, ini tuh 20 sampai 50, 60 tahun lah. Terus 55 tahun. Ini berarti 2. Kalau nggak AML, acute myeloblastic leukemia, berarti CML, chronic myelocytic leukemia. Ya. Terus kalau misalnya usia lanjut, itu di atas 60 tahun, itu berarti CLL. Ngerti? Ya. Berarti kalau kita ada pasien leukemia, kita cara ngebedainnya pertama dari segi usia seperti ini. Oke? Jelas ya? Mantap. Next, berikutnya saya coba jelasin tentang multiple myeloma ya. Oke. Ya, Dok. Nah ini. Oke. Jadi multiple myeloma itu dia sama, semuanya ini masuk. Kenapa multiple myeloma, ITP, leukemia semuanya digabung jadi satu praktikumnya? Ya, karena semuanya ini terutama leukemia dengan multiple myeloma merupakan contoh dari adanya keganasan. Ngerti? Cuman kalau leukemia itu keganasannya terutama pada bisa pada seri mieloid atau pada limfoid. Tapi kalau multiple myeloma ini adalah suatu keganasan spesifik yang menyerang sel plasma, ya. Jadi sel plasma itu adalah sel lanjutan dari limfosit B, di mana nanti fungsi dari limfosit B dan sel plasma normalnya mereka itu gunanya untuk memproduksi antibodi. Oke, mereka gunanya untuk memproduksi antibodi. Jadi pada keadaan multiple myeloma timbul antibodi-antibodi yang patologis gitulah tanda kutip ya, yang akan menyebabkan kelainan pada sel darah. Oke. Nah, terus berikutnya multiple myeloma juga menyerang pada usia lanjut. Jadi dia mirip seperti si CLL ya, chronic lymphocytic leukemia. Jadi dia cenderung mirip seperti CLL, di mana dia juga menyerang pada KGB, nodus limfatikus, dan pada limfa, pada lien. Ya, cuman dia punya gejala spesifik, beberapa gejala spesifik pada multiple myeloma yang bisa kita cari. Oke? Nah, sedikit tambahannya, kalau tadi untuk pasien-pasien dengan AML sama CML, terutama yang CML ya, CML chronic myelocytic leukemia, tadi kan ada kromosom Philadelphia, tadi bener ya, translokasi 9 dan 22 ya. Kalau di sini translokasi kromosomnya di 14q32, oke? Ada 2 di sini yang biasa kelainan, kromosom 14q32 atau kromosom 416, ya. Itu dua-duanya sering. Ini nggak ada nama lainnya ya. Kalau tadi kan ada kromosom Philadelphia karena itu dia ditemukan di situ. Kalau di sini nggak ada. Oke, ya. Nah, yang khas pada multiple myeloma itu, jadi biasanya dia sering menyerang tulang. Itu khas sekali biasanya kalau pada multiple myeloma. Jadi dia sering menyerang atau merusak korpus dari tulang-tulang besar yang menopang berat badan. Di antara lain itu dia menyerang vertebra lah, costa lah, tulang leher dan kepala, pelvis, dan lain sebagainya. Jadi justru orang datang pertama kali ke rumah sakit mengeluh multiple myeloma itu bukan karena multiple myelomanya. Jadi biasa dia datang dengan keluhannya nyeri pinggang atau nyeri panggul. Kenapa demikian? Karena sel-sel tumornya sudah masuk ke dalam si korpus atau korteks dari tulang-tulang besar tersebut menyebabkan kerusakan. Oke? Gitu ya. Terus di sini gejalanya juga mirip osteoporosis karena dia menyebabkan demineralisasi ya. Jadi menyebabkan kerusakan pada sel-sel tulang. Nah, yang penting lagi pada gambaran di sini nggak dicantum ini. Beberapa gambaran pada MM itu adalah ini.
terjadi banyak resorpsi tulang, ya. Jadi tadi dapat terjadi fraktur patologis. Apa itu fraktur patologis? Fraktur yang terjadi karena penyakit, Dok. Ya, jadi fraktur yang didahului penyakit ya, bukan karena tumor atau bukan karena trauma atau adanya kerusakan primer ya. Lalu berikutnya bisa juga kalau dia berat, dia menyebabkan kelainan neurologi, jadi sel-sel tumornya bisa masuk ke SSP ya, dan produksi imunoglobulin atau sel-sel imun juga lama-lama menurun. Karena sekali lagi tadi, sel plasma itu gunanya memproduksi antibodi ya, sehingga kalau sel plasmanya rusak, kemungkinan besar antibodinya juga hilang atau menurun. Oke? Dan kalian bisa cari juga biasanya kalau pada pasien-pasien dengan multiple myeloma itu bisa terlihat yang namanya ini nih. Ada ekskresi protein spesifik yang bisa kita periksa dari pemeriksaan ginjal yaitu protein Benz-Jones ya. Jadi protein Benz-Jones ini adalah kumpulan protein yang dihasilkan oleh sel plasma yang mengalami keganasan. Masalahnya Benz-Jones ini pada keadaan atau tingkat yang cukup banyak dapat merusak tubulus ginjal atau epitel ginjal. Oke? Oke, Dok. Gitu. Tentunya yang khas mungkin kalian pernah lihat ya, pada gambaran SADT pada multiple myeloma itu terlihat yang namanya Rolux. Ya, bukan Rolex ya, oke. Ini. Nah, ini adalah gambaran Rolux seperti ini. Jadi eritrositnya biasanya